Dari Muhammad ibnu Ka'ab al-Qurazi yang menceritakan bahwa orang-orang Quraisy pernah berbicara kepada Rasulullah. Mereka mengatakan, "Hai Muhammad, engkau telah ceritakan kepada kami bahwa Musa mempunyai tongkat yang dapat ia pukulkan ke batu. Lalu memancarlah dari batu itu mata air sebanyak 12 mata air. Dan engkau telah ceritakan kepada kami bahwa Isa dapat menghidupkan orang-orang mati. Dan engkau telah bercerita kepada kami bahwa Samud mempunyai unta, maksudnya unta Nabi Soleh. Maka datanglah kepada kami sebagian dari mukjizat-mukjizat itu olehmu agar kami dapat percaya kepadamu." Rasulullah bersabda, "Hal apakah yang kalian inginkan agar aku datangkan kepada kalian?" Mereka menjawab, "Engkau jadikan buat kami bukit Sofa ini menjadi emas." Nabi bersabda, "Jika aku dapat melakukannya, apakah kalian mau percaya beriman kepadaku?" Mereka menjawab, "Ya, demi Allah, jika engkau benar-benar dapat melakukannya, kami semua sungguh akan beriman kepadamu." Maka Rasulullah berdiri lalu berdoa. Dan malaikat Jibril datang kepadanya lalu berkata, "Pilihlah sesukamu. Jika kamu menginginkan bukit Sofa menjadi emas, maka pada pagi harinya bukit Sofa akan menjadi emas. Tetapi bila suatu mukjizat diturunkan, lalu mereka tidak mempercayainya, maka sungguh Allah akan mengazab mereka. Jika kamu menginginkan membiarkan mereka, maka biarkanlah permintaan mereka jangan kamu kabulkan untuk memberikan kesempatan kepada orang-orang dari kalangan mereka yang mau bertobat." Maka Rasulullah menjawab, "Tidak, saya menginginkan kalau orang-orang sadar dari kalangan mereka mau bertobat." Maka Allah menurunkan firman-Nya, "Wa aqsamu billahi jahda imanihim la in ja'atuhum ayatul la yu'minunna biha qul innamal ayatu indallah wa ma yus'irukum annaha idza ja'at la yu'minun." Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan segala kesungguhan bahwa sungguh jika datang kepada mereka suatu mukjizat, pastilah mereka beriman kepadanya. Katakanlah, sesungguhnya mukjizat-mukjizat itu hanya berada di sisi Allah. Dan apakah yang memberitahukan kepadamu bahwa apabila mukjizat datang mereka tidak akan beriman? Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrati wa nadaruhum fi tughyanihim ya'mahun. Dan begitu pula kami memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti mereka belum pernah beriman kepadanya pada permulaannya. Dan kami biarkan mereka bergelimang dalam kesesatan yang sangat. Walau annana nazalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubula ma kanu liyu'minu illa yasha Allah walakin aksyarahum yajhalun. Kalau sekiranya kami turunkan malaikat kepada mereka dan orang-orang yang telah mati berbicara dengan mereka, dan kami kumpulkan pula segala sesuatu ke hadapan mereka, niscaya mereka tidak juga akan beriman kecuali jika Allah menghendaki, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Sesungguhnya hidayah itu hanyalah diberikan oleh Allah, bukan oleh mereka, para malaikat itu. Bahkan Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya dan menyesatkan siapa yang dikehendakinya. Ketika dakwah sudah tidak menyadarkan dan bahkan semakin keras penentangan, mungkin mereka adalah pengikut iblis yang menjadi musuh manusia sejak awal. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwas sayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila juhrufal qawli gurura walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadarhum wa ma yaftarun. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah untuk menipu manusia. Jikalau Tuhanmu menghendaki niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka adakan. Sebagaimana kami jadikan untukmu, wahai Muhammad, musuh-musuh yang menentang, memusuhi dan menyaingimu, kami jadikan pula bagi setiap nabi yang ada sebelum musuh-musuh tersebut. Karena itu janganlah engkau bersedih hati akan hal ini. Waraqah ibnu Naufal pernah berkata kepada Rasulullah, "Sesungguhnya tiada seorang pun yang datang dengan membawa semisal dengan apa yang kau datangkan, melainkan pasti dimusuhi." Para nabi itu mempunyai musuh dari setan-setan yang dari kalangan manusia dan jin. Definisi setan ialah setiap orang yang berbeda dengan sejenisnya.
karena kejahatannya. Dan tiada yang memusuhi para rasul melainkan hanya setan-setan dari kalangan manusia dan jin. Semoga Allah melaknat dan memburukan mereka. Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ikrimah mengatakan bahwa ia pernah berkunjung kepada Al-Mukhtar dan Al-Mukhtar menghormati kedatangannya dan mendudukannya hingga hampir tiba saat istirahat malam hari baginya. Ikrimah melanjutkan kisahnya bahwa lalu Al-Mukhtar berkata kepadanya, "Keluarlah kamu dan temuilah orang-orang, lalu berbicaralah dengan mereka." Lalu aku keluar dan ada seorang lelaki datang kemudian bertanya, "Bagaimanakah pendapatmu dengan wahyu itu?" Saya jawab bahwa wahyu itu ada dua macam, yaitu pertama disebutkan oleh firman-Nya, dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu, surat Yusuf ayat 3, dan oleh firman-Nya, setan-setan dari jenis manusia dan dari jenis jin, sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Al-An'am ayat 112. Mendengar jawabanku, mereka hampir saja memukuliku, tetapi aku katakan kepada mereka, "Mengapa kalian bersikap demikian? Sesungguhnya aku hanya memberi fatwa kepada kalian dan sebagai tamu kalian." Hanya mereka melepaskan diriku. Sesungguhnya Ikrimah menyindir Al-Mukhtar, anak lelaki Abu Ubaid. Semoga Allah memburukan rupanya, karena dia mendakwakan bahwa dirinya kedatangan wahyu. Padahal saudara perempuannya, yaitu Safiyah, adalah istri Abdullah ibnu Umar, termasuk seorang wanita soleh. Ketika Abdullah ibnu Umar mendapat berita bahwa Al-Mukhtar mengakui dirinya mendapat wahyu, maka Abdullah ibnu Umar berkata, "Dia benar." Sebagian dari mereka membisikkan kata-kata yang indah-indah lagi penuh kepalsuan untuk menipu pendengarnya dari kalangan orang-orang yang tidak mengetahui duduk perkaranya. Yang demikian itu terjadi karena takdir Allah, keputusan, kehendak, serta kemauannya bahwa setiap nabi mempunyai musuh dari kalangan mereka yang disebutkan di atas. Biarkanlah gangguan mereka dan bertawakallah kepada Allah dalam menghadapi permusuhan mereka, karena sesungguhnya Allah akan mencukupimu dan menolongmu dalam menghadapi mereka. Walitasgo ilaihi afidatul ladina la yu'minuna bil akhirati waliyaradahu waliyabtarifu ma hum muqtarifun. Dan juga agar hati kecil orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat cenderung kepada bisikan itu, mereka senang kepadanya, dan supaya mereka mengerjakan apa yang mereka kerjakan. Mengapa mereka memusuhi Al-Quran dan para pembawanya, padahal mereka mengaku Islam atau mengaku beriman? Karena mereka tergoda oleh bisikan setan, sehingga hati kecil mereka, orang yang tidak beriman kepada akhirat itu, cenderung kepadanya dan menjadi pasukan setan yang memerangi Islam. Bagaimana menurut teman-teman? Rasulullah SAW bersabda, "Baligu anni walau ayatan." Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.